Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamat. Dan terima kasih buat Anda yang sudah like, share, dan juga subscribe. Jangan lupa Anda boleh komen melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Dan tetap saksikan program Doncast di Nusantara TV. Oke Bang Don, Ya. Tadi Pak Susno sudah mulai nakal nih. Ya betul, bukan nakal. Ya. Apa yang nakal? Kritis. Kasus saya. Maaf Jenderal ya. Begini, kan kita bicara polisi, tapi ternyata juga urusan polisi sama urusan politik. Ya. Ya kan? Kenapa nggak jadi partai politik aja sih sekarang? Belakangan sudah disebut orang parcok gitu. Ya, parcok, partai coklat begitu ya. Yang diketahui oleh Pak Susno itu seperti apa? Nah itu saya tersinggung juga ya. Parcok itu. Lama-lama saya usulkan jadi partai sekalian gitu. Jadi sudah jadi partai punya senjata. Menang banyak itu. Kalau tidak jadi partai sekalian kan nanti dituduh orang polisi berpolitik. Betul. Tetapi tidak dapat kursi di DPR. Iya, Nyariin orang aja. Iya, Ngapain nyariin orang? Jadiin partai aja sekalian. Iya. Dulu pernah kan di tahun pemilu 1955 ada partai Polri. Tapi mungkin belum main apa-apa, kursinya nggak banyak gitu kan. Nah, kalau sekarang kan bisa segala cara dia main. Iya. Nah, Atau masyarakat Banyak sekali orang yang bisa disandera oleh polisi sebetulnya untuk kasih. iya, tapi kan disandra gitu. Kalau betul apa yang dituduhkan orang bahwa parcok itu adalah Polri, walaupun dia nggak berani nyebut, ya tapi ngarahnya ke sana. Aku tersinggung juga gitu kan. Kenapa tersinggung? Ya sudah jadi partai sekalian, biar dapat kursi. Kalau ini kan nggak dapat kursi, nyariin orang aja. Yang nyebut parcok itu kalah suara dia. Kalau tuh Sekarang kan ceritanya itu politisasi Polri. nah, Jadi alat politik. jadi alat politik ini yang tidak boleh ya. Kita demokratisasi, kita menjadi negara demokrasi. Ini diperjuangkan melalui reformasi dengan taruhan nyawa, darah, air mata. Dan keringat. Kalau ini kita berharap menjadi polisi yang demokratis. Tentara kita demokratis. ASN kita adalah ASN yang demokratis yang tidak terlibat dengan urusan politik. Betul. Harus independen. KPK kita harus KPK independen, jaksa kita harus jaksa independen. Jangan lagi ada isu-isu misalnya, wah dia sampai melepas jabatannya di partai karena dipanggil gitu kan. Bukan dipanggil Pak Don gitu. Nah ini kan nggak bagus kalau begitu. 1 kali 24 jam kalau nggak gitu gini-gini, ya mudah-mudahan info itu nggak benar ya. Pertanyaannya Pak Susno, kenapa polisi atau persisnya oknum polisi mau jalankan politik seperti itu gitu? Ya kalau saya mengatakan mudah-mudahan tidak benar ada parcok itu. Kalau benar, kalau jika andai, mungkin takut kehilangan jabatan. Karena apa? Institusi yang netral itu sebenarnya ya di Indonesia ini kan hanya KPK ya. Karena KPK nggak bisa dicopot oleh presiden ya. Terus yang kedua hakim. Hakim nggak bisa dicopot. Wakil Tuhan. Wakil Tuhan. Tapi bisa bermain. Kalau Polri kan tidak netral kan. Walaupun dia sebagai netral. Kenapa? Kapolri bisa jadi dicopot sesaat-saat oleh presiden. Kapolda bisa juga dicopot sesaat oleh Kapolri. Demikian juga Jaksa Agung. Bisa dicopot oleh presiden. Demikian juga sampai ke bawah Jaksa Tinggi dan sebagainya. Jadi ini kan Jadi ini rawan jadi alat politik. rawan. Jadi polisi cocoknya di bawah siapa dong Pak? Tidak perlu di bawah siapa-siapa, tapi bagaimana membuat Polri yang independen. Nah ini harus suatu Meski di bawah presiden, tapi independen. Polisi harusnya di bawah undang-undang. Dia independen. Kalau tetap di bawah presiden, dia tidak independen. Artinya di bawah kendali presiden. Sekarang malah ada yang bilang bukan di bawah kendali presiden. Ada yang mengusulkan justru dia harus di bawah Mendagri. Tambah parah lagi. Di bawah presiden aja parah, apalagi di bawah Mendagri. Gitu. Tambah parah. Bagaimana kalau Mendagrinya dari partai? Lebih parah. Bagusnya Kapolri, Jaksa Agung tidak di bawah siapa-siapa. Caranya apa? Dipilih oleh suatu komisi, misalnya Komisi Kepolisian Republik Indonesia. Tugasnya memilih Kapolri. Dengan tugas lama masa jabatan misalnya 3 tahun, 4 tahun, dengan agenda apa yang harus disasar. Menurunkan angka kriminalitas, menurunkan angka pembunuhan, menurunkan angka pungli. KPI-nya di situ jelas. Nanti
komisi ini yang menilai, tapi bukan Kompolnas ya, bukan kayak Kompolnas sekarang. Bukan yang Kompolnas ini. Kalau Kompolnas sekarang kan ini kan banyak dihujat orang ya, bukan kata saya, kata medsos gitu. Kalau nggak mau tuntutlah medsos itu. Kata medsos dia jadi corong gitu kan. Iya. Ya kita bentuk komisi kepolisian yang benar-benar Independen juga. tidak melibatkan pemerintah. Jadi misalnya Komisi Kepolisian Jakarta Raya. Nah, pilihlah orang-orang yang bukan dari pemerintah, bukan dari apa, dialah yang memilih kepala kepolisian Polda Metro dan bertanggung jawab pada komisi ini. Iya. Tugasnya apa? Selama 3 tahun dia bertugas menurunkan ini, dikasih tugas kan? Sekian bulan dievaluasi, tidak tercapai, oh lu belum beruntung gitu. Jadi, Tapi kembali lagi Pak Susno, menurut sense Pak Susno soal tadi parcok tuh, kan di DPR tuh rame dibicarakan, di sosmed rame dibicarakan, tidak ada yang bisa membuktikan itu. Tetapi memang mainnya begini kan memang harus di ruang gelap sebetulnya. Ya. Cantik lah. inilah yang menjadi apa namanya kerisauan ya. Kerisauan atau kenikmatan ya. Bagi partai yang menggunakan mungkin kenikmatan. Bagi yang kalah mungkin kerisauan gitu kan. Ada yang pernah menikmati tapi terus sekarang tersingkir dia menjadi enak gitu kan. Ya. Menikmati sekian lama ya. Kemudian setelah dia tidak menikmati dia berteriak. Iya. Dia tidak ngomong aku juga dulu begitu. Iya. Artinya kita udahlah itu sudah berlalu, tinggal sekarang next bagaimana kita mengatur aparat kepolisian, aparat kejaksaan termasuk KPK supaya tidak digunakan untuk kepentingan politik. Nah, caranya satu-satunya cara adalah mengatur dalam undang-undang bahwa dia harus betul-betul independen. Iya. Nah, untuk independen, dia tidak bisa dicopot oleh siapapun kecuali oleh kegagalan dia. Yang bisa mencopot itu adalah 1 karena mati, 2 habis waktu, 3 karena gagal, 4 karena melakukan pidana misalnya. Tapi kan bisa juga cukup presiden yang memberikan penilaian kan Pak Susno? Nah, kalau presiden memberikan penilaian, presiden itu kan politik ya. Iya. Jauh dekat dengan dia. Intervensi lagi. Komisi saja, Komisi Kepolisian Nasional mengangkat Kapolri, mengangkat jaksa, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Daerah mengangkat Kapolda. Jadi Kapolda itu tidak bertanggung jawab pada Kapolri. Cuman sayangnya Pak Susno, orang-orang di komisi kita kan bukan malaikat juga. Ya nggak apa-apa, tapi kartunya sudah mengurangi peluang-peluang. Soalnya kalau gini, Ya. ini misalnya Kapolda ini bertanggung jawab pada Kapolri. Dan diangkat oleh Kapolri. Dia kan tunduknya ke sini. Iya. Kalau lu tidak menurut saya, oh yang itu keluarin lo, jangan ditahan lo kata. Lu saya copot. Nah, tapi kalau dia independen nggak bisa kan. Iya. Nah inilah Ya, patuh cara pada aturan aja. Harus pada aturan. Aku nggak bertanggung jawab pada kamu, saya bertanggung jawab pada komisi saya. Iya. Sebab ketika orang menuding adanya parcok, kan itu kan ada cerita Iya. bahwa ini mestinya tidak menang sebegitu kalau tidak didukung oleh parcok. Iya. Partai coklat. Warna coklat. Ya. Inilah artinya tudingan ini kita jangan sampai habis waktu berdebat karena tudingan parcok dan siapa parcok. Kita lebih bagus berdiskusi kayak gini gimana membenahi. Kalau sebenarnya ini ada. Nah, cara membenahinya adalah dibuat independen. Sekarang lembaga Polri, lembaga kejaksaan, lembaga lain kan di undang-undang tertulis independen. Tapi persoalannya apakah dia independen atau tidak? Iya. Karena dia di bawah presiden, presiden bisa ganti dia setiap saat. Bisa. Iya. Ya tidak independen kan? Iya. Kapoldanya bisa tiap saat diganti oleh Kapolri. Polri bisa. Kan gitu kan? Kapolres juga gitu. Nah, artinya kalau kita mau benahi ini, mari undang-undangnya kita rubah. Yang merubah rakyat juga melalui DPR. Bahwa Kapolri diangkat oleh Komisi Kepolisian Nasional. Komisi Kepolisian Nasional juga kita rubah. Jangan yang seperti ini. Yang seperti sekarang. Dirubah betul-betul masyarakat sipil yang betul-betul punya integritas tinggi. Walaupun dia bukan malaikat. Ya. Tapi setidak-tidaknya mengurangi. Dulu ketika Pak Susno aktif, ada nggak sih model begini ya? Kan sudah ada pilkada, pilpres, dan pileg bebas kan? Masih saya cuma sekali ngalami pilkada dipilih rakyat. Ya dulunya masih dipilih DPR. Mungkin belum terlalu pinter mainnya gitu. Masih belajar. Masih belajar. Masih magang waktu Kan, itu. ini kan tambah lama tambah pinter kan. Panwas apanya yang diawasi gitu.
Kan ini makin lama makin pintar. Nah ini kita benahi, termasuk pembenahan politik. Saya bukan orang politik ya. Iya. Untuk menghilangkan terjadinya NPWP, tahu NPWP? Nomor Piro, Wani Piro. Saya pikir nomor pokok wajib pajak. Nomor Piro, Wani Piro. Nomor Piro. Wani Piro. Satu, partai sekarang kan, wah ini pura-pura orang politik ya, pura-pura ya. Partai sekarang kan sudah tidak mendidik kader kan. Iya. Bisa saja dari partai sini nggak dipakai loncat sini bisa. Iya. Dari partai sini loncat sini bisa. Non partai tidak pernah berpartai tapi berduit bisa dicalonin sini. Iya. Langsung calon DPR pusat atau langsung calon gubernur bisa. Iya. Nah, artinya partai ini tidak mendidik kader. Asal ada uang. Nggak tahu lah gue. Satu. Yang kedua karena dia tidak mendidik kader, dia tidak berwibawa sama orang ini. Kan harus ada suatu perjanjian baru dia bisa ditunjuk. Nah orang ini tadi baru dipilih rakyat, harus ada juga kepada rakyat. Ini kosnya tinggi. Iya. Lah gimana menghilangkan kos ini? Ya udah kembalikan aja ke model lama. Tapi bukan model orde baru ya. Iya. Seperti apa model lama? Yang model lama misalnya orang yang bisa duduk sebagai calon anggota DPR atau calon kepala daerah ada kader partai ini. Yang dipilih oleh DPR jangan lagi orang, tapi partai. Maka orang harus menjadi kader yang baik supaya dia mendapat nomor dalam pemilu itu di angka yang kecil. Ya, Dianggap kalau lihat modelnya sih sebetulnya ada plus minus. ya plus minus ada. Plus minus. Kita sudah coba yang sekarang hasilnya parah. Iya. Ya kenapa kita nggak kembali ke model lama tapi di polis sedikit lah. Nah, Pak Susno, kita kalau ketemu ngobrol kayaknya 3 hari pun nggak selesai. Tapi sebelum berpisah, saya mau dengar Pak Susno masih punya harapan lah, masih punya satu optimisme bahwa kita bisa memiliki kepolisian yang baik, bersih, berwibawa, tanpa perlu membubarkan kepolisian seperti di Hong Kong gitu. Gimana tuh Pak? Saya yakin polisi Indonesia baik dan banyak sekali polisi-polisi yang baik ya. Mereka well educated ya, punya pendidikan yang bagus dan jauh lebih bagus dari generasi saya. Tapi tinggal kita benahi, satu, Polri harus independen. Ya. Jangan lagi yang ngangkatnya itu presiden. Jangan lagi yang ngangkat Kapolda itu adalah Kapolri. Yaitu dibenahi menurut undang-undang. Kedua, segala sesuatu yang mengatur mengenai penggunaan kekerasan oleh Polri, termasuk senjata api, diatur dengan undang-undang. DPR yang harus buat itu. Sampai sekarang itu belum ada. Termasuk juga untuk masyarakat sipil tentang undang-undang penggunaan senjata api. Kita masih pakai made in Belanda, ordonansi. Ordonansi Belanda. Nah sekarang tentang senjata tajam juga begitu. Belum ada aturan undang-undang. Mari dibuat, diaturlah itu. Peraturan tentang senjata api untuk sipil, peraturan tentang senjata api untuk aparat Polri, kita atur. Termasuk juga hal-hal lain dengan penggunaan kekerasan oleh anggota Polri kita atur. Iya. Termasuk kita yang menentukan polisi ini kita mau persenjatai pakai apa ya? Kita. Karena Polri itu milik kita loh. Iya. Polri itu milik kita, yang membangun Polri itu kita melalui undang-undang, yang memberi kekuasaan pada Polri itu kita, yang menggaji Polri itu kita. Iya. Pak Don kan dua-duanya dipotong gajinya kan untuk bayar pajak. Iya, betul. Betul, kita pembayar pajak dan kita punya hak untuk mengkritisi dan mencintai polisi. Iya, mana lagi pajaknya mau naikkan 12,5%. Itu kita bisa ngobrol lagi. Oke, Pak Susno. Waduh, Terima kasih. sekali. Kita bisa Terima bertemu kasih. ya. Terima kasih Pak Susno. Sehat selalu. Amin. Salam buat keluarga. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatannya. Terima kasih. Oke, thank you Pak Susno. Dan pemirsa, tetap saksikan program Doncast hanya di Nusantara TV. Kita berpisah sampai di sini. Saya Doni The Geyser. Dan saya Don Bosco Selang. Salam Nusantara. Sampai jumpa.